Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar adik-adik? Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi pecahan. Adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama, siswa mampu membandingkan dua bilangan pecahan biasa. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan pecahan biasa. Bilangan pecahan. Apa sih itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan menyatakan banyaknya bagian yang sama dari keseluruhan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, dengan B tidak sama dengan 0, maka bilangan pecahan A per B menyatakan A adalah bagian dari B. Nah, adik-adik perhatikan gambar buah apel berikut. Nah, pada gambar berikut, sebuah apel dipotong menjadi dua bagian yang sama besar. Besarnya satu potong buah apel disebut dengan 1/2, atau bisa kita tulis dengan 1/2. Dari 1/2 tersebut, 1 disebut sebagai pembilang dan 2 disebut sebagai penyebut. Jenis-jenis bilangan pecahan ada 4. Yang pertama, pecahan biasa atau pecahan murni. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa yang bersifat A, B per C sama dengan A ditambah B per C. A sebagai bilangan bulat dan B per C sebagai bilangan pecahan biasa. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang penulisannya menggunakan tanda koma yang memiliki arti persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan, dan sebagainya. Satu angka di belakang koma artinya per 10, 2 angka di belakang koma artinya per 100, dan 3 angka di belakang koma artinya per 1000. Yang keempat adalah pecahan persen. Persen berarti per 100. Persen adalah bentuk pecahan dengan penyebut 100. Pecahan senilai atau ekuivalen. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tetap. Untuk membuat pecahan senilai, gunakan operasi kali atau bagi pada pembilang dan penyebut dengan bilangan asli yang sama. Sebagai contoh, tentukan pecahan yang senilai dengan 1/2. Perhatikan ilustrasi berikut ini. 1/2 sama dengan 2/4. 2/4 sama dengan 3/6. Pecahan tersebut nampak berbeda, akan tetapi menyatakan bagian yang sama dari keseluruhan. Untuk menentukan pecahan yang senilai dengan 1/2, kita bisa menggunakan operasi perkalian pada pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 1/2 kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka kita peroleh 1/2 senilai dengan 2/4. Nah, untuk pecahan senilai berikutnya, gunakan operasi perkalian pada pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sebagai contoh, kalikan dengan 3. 1/2, 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga kita peroleh 1/2 senilai dengan 3/6. Jadi, 1/2 senilai dengan 2/4 dan 3/6. Adik-adik, ingat ya, pecahan A per B senilai dengan membandingkan bilangan pecahan. Untuk membandingkan dua pecahan, kita dapat
melakukan dengan menggunakan tanda pertidaksamaan. Jika penyebut kedua pecahan sama, maka perbandingan pecahan dapat dilakukan dengan membandingkan pembilangnya saja. Sebagai contoh, 3/4 dengan 1/4 dengan 3/4. Perhatikan pembilangnya, yaitu 1 dengan 3. Karena 1 lebih kecil dari 3, maka kita peroleh 1/4 lebih kecil dari 3/4. Untuk membandingkan dua bilangan pecahan yang penyebutnya berbeda, maka gunakanlah langkah-langkah berikut. Yang pertama, samakan penyebut kedua pecahan dengan cara mencari KPK dari penyebut pecahan tersebut. Langkah kedua, tentukan pecahan yang senilai dari setiap pecahan. Yang ketiga, bandingkan kedua pembilang pecahan-pecahan senilai tersebut. Contoh, tentukanlah tanda yang sesuai dengan bilangan pecahan berikut, yaitu 2/3 dengan 5/8. Karena kedua pecahan tersebut berbeda penyebutnya, maka gunakanlah langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Langkah pertama yaitu samakan penyebut dari pecahan-pecahan yang diberikan. Jadikanlah hasil KPK kedua bilangan tersebut sebagai penyebutnya. Nah, KPK dari 3 dan 8 adalah 24. Langkah kedua, tentukan pecahan yang senilai dengan 2/3 dan 5/8 yang memiliki penyebut 24. Untuk menemukan berapa kali 3 untuk mendapatkan 24, maka bagi 24 dengan 3, sehingga kita peroleh 8. Maka kalikanlah pembilang dan penyebutnya dengan 8. 2/3 sama dengan 2 dikali 8 sama dengan 16, 3 dikali 8 sama dengan 24. Sehingga kita peroleh 2/3 senilai dengan 16/24. Selanjutnya 5/8. Untuk menemukan berapa kali 8 untuk mendapatkan 24, maka kita bagi 24 dengan 8, maka kita peroleh 3. Nah, kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 3. 5/8. 5 dikali 3 sama dengan 15, dan 8 dikali 3 sama dengan 24. Sehingga kita peroleh 5/8 senilai dengan 15/24. Langkah ketiga, membandingkan pembilang pecahan tersebut. Karena 16 lebih besar dari 15, maka kita peroleh 2/3 lebih besar dari 5/8. Mula-mula, Ati membeli 1/2 liter minyak goreng. Kemudian, ia membeli lagi sebanyak 2/5 liter. Berapa liter jumlah minyak goreng yang dibeli oleh Ati? Nah, dari permasalahan tadi bisa kita ketahui pembelian pertama sebanyak 1/2 liter. Pembelian kedua sebanyak 2/5 liter. Nah, pertanyaannya, berapa liter minyak goreng yang dibeli oleh Ati seluruhnya? Nah, bentuk matematika dari permasalahan tersebut bisa kita tuliskan 1/2 ditambah 2/5. Langkah pertama, tentukan KPK dari penyebutnya. Penyebutnya yaitu 2 dan 5. Nah, KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Langkah kedua yaitu dengan membuat pecahan senilai dengan penyebut 10. Sehingga kita peroleh pecahan senilainya yaitu 5/10 ditambah 4/10. Yang ketiga, langkah ketiga adalah menjumlahkan dari pembilangnya. 5 ditambah 4/10 sama dengan 9/10. Nah, langkah keempat, buat menjadi bentuk sederhana. Karena 9/10 sudah bentuk sederhana,
maka kita peroleh 9/10. Jadi minyak goreng yang dibeli oleh Ati seluruhnya adalah 9/10 liter. Ibu Sundari membeli 1 liter minyak tanah. Di tengah jalan, minyak tanah itu tumpah. Ternyata sisa minyak tanah yang tersisa adalah 1/3 liter. Berapa liter minyak tanah yang tersisa? Nah, dari permasalahan tadi bisa kita ketahui minyak tanah Ibu Sundari yang masih utuh atau belum tumpah ada 1 liter. Kemudian minyak tanah yang tersisa setelah tumpah ada 1/3 liter. Pertanyaannya adalah berapa liter minyak tanah yang tersisa? Nah, cara penyelesaiannya, dari permasalahan tadi bentuk matematikanya adalah 1 dikurang 1/3. Maka cara penyelesaiannya adalah langkah pertama cari KPK dari 1 dan 3. Nah, kita peroleh KPK dari 1 dan 3 adalah 3. Langkah kedua yaitu membuat pecahan senilai dengan penyebut 3. Dari pecahan senilai tersebut kita peroleh 3/3 dikurang 1/3. Kemudian langkah ketiga kita kurangkan pembilangnya. Pembilangnya adalah 3 dikurang 1/3. 3 dikurang 1 sama dengan 2/3. Karena 2/3 sudah bentuk sederhana, jadi hasilnya minyak tanah yang tersisa adalah 2/3 liter. Demikian penjelasan materi pecahan dari kakak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.